Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu melalui channel ini. Dan saya percaya keadaan kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Sebagaimana biasanya saya juga akan men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di pagi hari ini atas kasih setiamu, pertolonganmu Tuhan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan kami. Dan di kesempatan ini juga Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman. Ya Tuhan, yang kami dengar pada saat ini memberikan pengertian, pemahaman, dan juga memberkati kehidupan kami. Siap mendengarkan firman Tuhan Yesus, hanya di dalam dan demi nama kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana saya akan men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan yang masih berhubungan dengan sharing firman Tuhan beberapa hari lalu, yaitu yang membicarakan seorang tokoh perempuan yang bernama Ruth. Ruth adalah wanita atau wanita perempuan yang hebat. Hari ini saya mau sampaikan di bagian yang keduanya, karena saya memiliki rencana ini akan saya bagi menjadi 3 bagian dari kitab Ruth yang 4 pasal ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan dari kitab Ruth pasal yang keempat, yaitu yang akan membicarakan tentang bagaimana Ruth menantikan hasil apa yang akan dilakukan oleh Boaz pada waktu itu. Karena kalau saudara masih ingat, saya menyampaikan ada 8 bagian, dan di bagian yang ke-7 yaitu berbicara tentang pengharapan Ruth yang disampaikannya kepada Boaz pada waktu itu supaya Boaz melindungi mereka. Dan juga di poin yang di bagian yang ke-8 juga berbicara tentang bagaimana Ruth menantikan sebagaimana yang disampaikan oleh mertuanya Naomi, karena Ruth sudah melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Dan di bagian yang terakhir, Ruth harus menantikan dari apa yang sudah dia sampaikan khususnya kepada Boaz. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk ke pasal 4 dari kitab Ruth ini, saya akan menyampaikan bagian terakhir dari pasal yang ketiga, yaitu ayat yang ke-16, 17, dan 18. Ini sebagai pengingat kita untuk mengkaitkan atau korelasinya dari sharing firman Tuhan yang pertama kepada sharing firman Tuhan yang saat ini yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Di kitab Ruth 3 ayat 16, 17, dan 18 demikian firman Tuhan. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Ayat 17. Serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Yang ke-18, lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Ini perkara apa? Ini yaitu perkara bagaimana Ruth menyampaikan pengharapannya supaya Boaz menebus Ruth Naomi, yaitu dengan cara membeli tanah atau harta yang masih menjadi bagian dari Naomi atau bagian dari keluarga Elimelek. Tapi saya tidak menyampaikan yang itu saudara yang dikasih Tuhan, karena rencana saya akan menyampaikan itu di bagian yang ketiga nantinya. Hari ini saya ingin menyampaikan yaitu tema sharing firman Tuhan pada saat ini, yaitu penantian yang tidak sia-sia. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena di poin yang terakhir tadi mertuanya mengingatkan kepada Ruth supaya Ruth duduk tenang lalu menantikan hasil
dari apa yang akan dilakukan oleh Boas ini selanjutnya seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang menantikan, kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang hampir semua orang tidak suka melakukannya. Ya, mungkin begitu bahasanya, karena saya secara pribadi pun kalau dikatakan menanti itu memang menjadi satu pergumulan. Tapi mau tidak mau itu memang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita juga dengan menanti di situ kita belajar sabar, belajar menguasai diri, dan kita belajar bagaimana melakukan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena berbicara tentang menantikan ini bukan sesuatu yang asing lagi. Firman Tuhan juga banyak yang menjelaskan tentang supaya kehidupan kita sebagai orang percaya untuk senantiasa menantikan Tuhan. Ini penting sekali saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Apa alasannya kita menantikan? Karena kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ruth ini sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya, apa yang diinstruksikan oleh mertuanya yaitu Naomi. Ruth melakukannya, bahkan dia melakukannya dengan segenap hati. Bahkan apa yang dikatakan oleh Boas, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Makanya Boas berkali-kali memuji kepribadian dari Ruth ini. Amin, sudah dikasih Tuhan. Inilah bukti bahwa Ruth ini adalah seorang perempuan atau seorang wanita yang hebat, yang perlu kita juga belajar dari apa yang sudah dialami oleh Ruth ini, khususnya dalam hal keteguhan hatinya, prinsip hidupnya, bahwa dia tetap sungguh-sungguh mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, dan dia juga belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia kerjakan, dan dia juga dengar-dengaran apa yang disampaikan dia lakukan dengan segenap hati. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini saya percaya tidak jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Kita secara pribadi pun akan senang melihat orang yang memang dengan sabar menunggu, menantikan apa yang nanti menjadi bagian. Kalau di sebuah tempat pertunjukan, kalau kita melihat orang antri untuk menunggu gilirannya, kalau antrian itu begitu rapi, kita pasti senang melihatnya. Benar saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena orang-orang yang antri itu sabar untuk mereka mendapatkan atau mendapat giliran menurut atau seturut dengan nomor yang sudah mereka miliki. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa menanti-nantikan baik itu janji Tuhan dan juga menanti-nantikan kedatangan Kristus kali yang kedua atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Artinya di dalam kita menantikan ini, kita juga melakukan apa yang memang sudah menjadi tanggung jawab kita, bagian kita, baru kita berhak menantikan apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu sebagai berkat yang Tuhan akan curahkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa penjelasan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, khususnya yang berbicara tentang menantikan Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa menantikan itu harus dengan sabar. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau kita memang mau menantikan sesuatu itu harus dengan sabar. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan mendapat apa yang menjadi bagian kita nanti. Yang selanjutnya, menantikan itu kita juga harus menjaga diri kita. Artinya kita juga tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga. Kita juga melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Kita menjaga diri kita supaya kita juga tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Dan juga selanjutnya dikatakan bahwa menantikan itu yaitu khususnya menantikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa maksudnya dari ini?
yaitu menantikan Yesus Kristus yang akan menolong kita, yang akan membawa kita kepada janji-janjinya, khususnya kepada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus ini juga perlu kita pahami, karena kita tahu kehidupan kita di muka bumi ini tidaklah selamanya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan firman-Nya, lalu kita menanti-nantikan janjinya, bahkan kita juga menantikan kedatangannya untuk membawa kita kepada tempat yang sudah disediakan kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali kepada sharing kebenaran firman Tuhan kita ini, yaitu ketika Rut menantikan apa yang akan terjadi nantinya, dan penantian dari Rut itu tidak sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena pada akhirnya ketika Boas harus menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, ketika setiap urusan itu dia selesaikan, lalu dia membeli apa yang menjadi milik dari Naomi, sekaligus mengambil Rut menjadi istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak berbicara tentang lebih dalam lagi tentang suami istri dari antara Boas dengan Rut ini, walaupun itu tetap ada kaitannya. Tapi bagaimana endingnya, saudara yang dikasihi Tuhan? Ternyata Tuhan itu menghargai dari apa yang dilakukan oleh Rut ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Boas membeli apa yang menjadi milik dari Naomi, bahkan juga mengambil Rut menjadi istrinya, ketika Boas sudah mempersunting Rut ini, lalu mereka memiliki anak, lalu mereka memberikan anak itu namanya yang bernama Obed. Kalau saya melihat kata Obed itu artinya adalah menyembah Allah, atau juga bisa diartikan seorang pelayan. Bayangkan saudaraku, dari seorang wanita Moab yang pada awalnya tidak percaya, lalu dia dengan tekun, dengan sabar, dia menunjukkan integritas dirinya, dia mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Ketika dia diperistri oleh Boas, dia memiliki keturunan, lalu keturunannya itu dinamakan Obed, yang artinya menyembah Allah. Kenapa? Ini ada kaitannya karena Rut pada awalnya juga dia mengambil keputusan untuk menyembah Allahnya yang disembah oleh Naomi, yaitu Allahnya orang Israel. Lalu dia mendapatkan keturunan, yaitu yang bernama Obed tadi, yang artinya menyembah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sampai di situ saja, saudara. Upah dari penantian Rut ini juga bisa kita lihat dari pasal yang keempat di ayat yang terakhir ini. Saya akan bacakan kepada kita semua, yaitu Rut 4 ayat 18, 19, 20, 21. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Ada yang istimewa yang kita dengar dari apa yang saya bacakan ini, saudaraku, dari keturunan Rut, dari keturunan Boas ini, pada akhirnya lahirlah seorang yang bernama Daud. Dan tidak sampai di situ, kita nanti akan kaitkan juga dengan kitab Perjanjian Baru. Dari Daudlah ini lahirlah seorang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu tetap ada kaitannya, saudaraku, yaitu bahwa Yesus Kristus juga masih dalam silsilah Boas, yaitu yang memperistrikan Rut, yang melahirkan Obed, dan selanjutnya melahirkan Daud, dan selanjutnya Yesus Kristus juga dilahirkan. Artinya masih dalam satu silsilah. Ini sesuatu yang luar biasa. Keturunannya begitu dahsyat dan luar biasa. Kita tidak begitu dalam nanti karena rencana saya akan membahas tentang Yesus, yaitu masih dalam keturunan Boas, yaitu Rut ini, bahwa Yesus sebagai
penebus. Itu juga masih berkaitan dengan pasal yang keempat kitab Rut ini, bagaimana peranan seorang penebus yang harus menebus Naomi dan juga Rut. Ya, seturut dengan apa yang dijelaskan dalam kitab ini. Tapi itu akan saya sampaikan di bagian yang ketiga. Hari ini saya hanya menyampaikan tentang ada upah, ada berkat bagi setiap orang yang menantikan janji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saya juga mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada teman saya, dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, lalu kita aminkan, lalu kita juga perlu kesabaran, perlu waktu untuk menantikan janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Teladanilah Rut, si perempuan yang hebat ini. Dia mendapatkan bagiannya. Percayalah saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga yang menantikan janji Tuhan, selagi kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita juga mendapatkan apa yang menjadi bagian kita. Amin, saudaraku, karena Tuhan juga pasti sudah menyediakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sharing kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, yang saya sampaikan kepada kita semua, yaitu bahwa penantian yang tidak sia-sia. Ada berkat bagi orang yang menantikan janji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesabaran di dalam kehidupan kita untuk selalu dan senantiasa menantikan janji Tuhan bergenapi dalam hidup kita, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga kita, dan lain sebagainya. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia berjanji menyertai kita, pasti juga Dia akan memberkati kehidupan kita. Pujilah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dilindungi dan dijagai, bahkan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami sudah Tuhan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Itu kembali kami diingatkan tentang kesetiaan dari seorang yang bernama Rut, bagaimana dia menantikan apa yang menjadi bagiannya, dan firman-Mu menjelaskan bahwa itu tergenapi di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meneladani seorang tokoh perempuan yang bernama Rut ini dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami juga Tuhan Yesus selalu memiliki kesabaran untuk menantikan janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Bagi saudara-saudaraku Tuhan yang sudah begitu lama menantikan janji-Mu, kiranya Engkau menggenapkan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih baik untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami ucap syukur di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.